Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kami analis tentang RNN untuk menganalisis harga Bitcoin. Oke, sebelumnya kami perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Agustin Tedepari dengan NIM akhir 170. Dan saya Christopher Widana Subirin dengan NIM akhir 183. Di sini ada tiga pokok pembahasan. Yang pertama itu latar belakang, yang kedua metodologi, yang ketiga hasil dan analisis. Oke, untuk latar belakang sendiri kita masuk ke dalam permasalahan dulu. Bitcoin merupakan salah satu aset digital paling populer yang memiliki volatilitas harga yang sangat tinggi. Yang kita bisa lihat historicalnya dari tahun 2010 sampai 2025 ini sangat tinggi untuk kenaikannya. Fluktuasi harga Bitcoin yang tidak menentu seringkali menyulitkan para investor, trader, maupun analis pasar dalam mengambil keputusan yang tepat untuk melakukan pembelian atau penjualan. Nah, dibutuhkan pendekatan yang lebih adaptif dan mampu mengolah data secara lebih baik, seperti menggunakan Recurrent Neural Network atau RNN. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam tujuannya. Di sini memiliki 3 tujuan, yang dimana tujuan pertamanya adalah melakukan normalisasi dan pre-processing data dengan menggunakan harga historis Bitcoin. Yang kedua adalah melatih beberapa arsitektur RNN dengan variasi jumlah neuron untuk menemukan konfigurasi yang terbaik. Dan yang ketiga adalah memprediksi harga Bitcoin untuk 10 hari ke depan berdasarkan pola yang dipelajari dari data historikal yang dimiliki. Oke, kita lanjut ke dalam manfaatnya. Yang pertama itu adalah manfaatnya untuk memberikan gambaran kepada para investor atau analis atau bisa dibilang trader mengenai kemungkinan tren harga Bitcoin di masa yang akan datang. Yang kedua itu menjadi dasar pengembangan sistem prediksi otomatis yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan investasi atau dalam bentuk trading. Yang ketiga itu memberikan contoh implementasi nyata penggunaan deep learning khususnya pada RNN dalam bidang keuangan dan data dari waktu. Oke, di sini saya akan menjelaskan data kami itu seperti apa. Jadi di sini memiliki kolom date, yang dimana kolom date ini adalah uh, tanggal yang dimana bisa dilihat dari baris 0, 1, 2, 3, 4 itu memiliki rentang waktu selama 1 minggu. Jadi setiap baris ini memiliki datanya per minggu, bukan per hari atau per bulan. Dan lanjut ke dalam kolom price. Nah, di kolom price ini adalah harga yang dibuka pada minggu tersebut. Lanjut ke dalam kolom open, yang dimana kolom open merupakan harga yang dibuka pada minggu itu. Kolom high adalah harga tertinggi pada minggu itu, kolom low adalah harga terendah pada minggu itu. Kolom vol atau volume merupakan apa berapa banyak duit yang masuk pada minggu itu. Kolom change itu adalah perubahan pada minggu itu. Oke, kita akan lanjut menjelaskan metode. Kita masuk ke dalam penjelasan code ya. Jadi yang pertama itu seperti biasa kita akan melakukan import-import yang kita pentingin, terutama pada ini from tensorflow.keras.layers itu kita import simple RNN dan input karena kita akan menggunakan simple RNN. Nah, lanjut kita akan ngeload data setnya yang dimana ini sudah dijelaskan oleh teman saya tadi bahwa ada date, price, open, high, low, volume, dan change-nya. Oke. Nah, di sini tuh kita akan ngebersihin yang namanya semua jenis koma, bisa dibilang pre-processing-nya lah. Segala bentuk yang tidak diperlukan. Dan nanti akan di switch convert di apa? Di switch yang dimana data yang 2010-nya akan naik up dan untuk data yang 2025 akan down nanti. Oke, lanjut. Oke, lanjut kita akan ngevisualisasiin harga awalnya itu seperti apa sih untuk Bitcoin. Di sini dari time frame 2010 sampai time frame 2025. Oke, ini masuk ke normalisasi data yang menggunakan min-max scaler. Terus lanjut kita akan nge-split data menjadi trainingnya 2/3, lalu untuk testing itu 1/3.
Lalu itu untuk ngambil data dari awal hingga indeks pemisah sebagai data trainingnya. Setelah itu untuk yang di bagian ini tes datanya itu ngambil data dari indeks pemisah hingga akhir sebagai untuk testingnya. Nah, lalu untuk fungsi membuat dataset Windows untuk RNN, kita ngeset window-nya itu 60. Lalu untuk Windows size-nya itu kita akan menggunakan 10 untuk nanti ngepredik harga kedepannya itu menggunakan harga 10 hari sebelumnya. Lalu untuk kita reshape input ke format RNN tersebut. Lalu akan dijelaskan lanjutan oleh teman saya. Nah, oke, di sini kita akan mengeset neuron list-nya ada 3, yaitu 10, 20, dan 50. Yang dimana di sini bisa dilihat pada neuron ini, jadi ketiganya ini nanti akan dites dan akan dilihat mana yang terbaik. Jadi yang terbaiknya akan masuk ke dalam sini. Yang dimana menggunakan fungsi activation-nya itu TAN, dan optimizer-nya itu menggunakan ADAM. Oke, di sini kita akan menjalankan dan ngetrain menggunakan epoch-nya sebanyak 25 dan batch size-nya sebanyak 32. Oke, di sini bisa dilihat jika sudah dijalankan, maka yang memiliki model terbaik itu adalah yang 50. Yang bisa dilihat di sini merupakan yang paling kecil di antara ketiganya. Oke, di sini kita akan melanjutkan dengan visualisasinya, visualisasi model terbaik, yang dimana model terbaiknya adalah 50. Di sini bisa dilihat garis biru itu adalah training loss dan garis oranye itu adalah validation loss. Oke, di sini kita lanjut untuk memprediksi 10 hari ke depan dengan model terbaik, yang dimana model terbaiknya adalah 50. Yang dimana bisa dilihat ini adalah 10. Yang dimana akan digunakan untuk memprediksi 10 hari ke depan. Oke, sini kita akan melanjutkan dengan inverse transform hasil prediksi ke skala asli, yang dimana ini menginverse hasil normalisasi ke menjadi harga aslinya. Terus kita akan lanjut untuk membuat tanggal 10 hari ke depan, yang dimana jelas kita akan memprediksi 10 hari ke depan. Dan selanjutnya kita akan memvisualisasikannya. Di sini bisa dilihat setelah dijalankan kodenya, harga Bitcoin akan turun. Oke. Kita lanjut ke kesimpulannya ya. Jadi penggunaan RNN terbukti dalam membantu untuk menangani untuk memprediksi harga Bitcoin, harga saham-saham lainnya untuk kedepannya. Nah, itu bisa dibilang untuk alat pembantu, bisa dibilang untuk para investor atau yang buat yang bisa dibilang mengambil keputusan dalam bidang keuangan. Namun demikian, akurasi model masih dapat ditingkatkan dengan menambahkan variabel eksternal atau memperbanjeng data historical menggunakan LSTM. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.